Damn. Yeah. Yeah. Persamaan yang pertama, adanya peristiwa air bah. Dalam kisah Nabi Nuh, baik dari sudut pandang ajaran Kristen maupun ajaran Islam, memiliki cerita yang sama, yakni terjadinya peristiwa air bah yang diturunkan oleh Allah untuk menghanguskan bumi. Air bah menjadi sarana bagi Allah untuk menghancurkan bumi yang lama dengan tujuan memulai kehidupan manusia yang baru di bumi yang baru. Persamaan yang kedua, Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat sebuah bahtera. Baik dalam ajaran iman Kristen maupun ajaran agama Muslim, terdapat ajaran dan cerita yang sama bahwa Nabi Nuh membuat sebuah bahtera yang telah diperintahkan oleh Allah sebelum air bah menghancurkan segala makhluk yang hidup. Bahtera tersebut menjadi tempat bagi keluarga Nuh dan binatang-binatang yang akan tetap terpelihara hidupnya selama air bah menggenangi bumi. Persamaan yang ketiga, Nuh adalah seorang yang hidup saleh di tengah masyarakat yang moralnya jahat dan bobrok. Dalam kitab suci agama Kristen dan Al-Quran milik agama Muslim, memberikan kesaksian yang sama bahwa pada zamannya Nabi Nuh hidup saleh, benar, dan berkenan di hadapan Allah. Di tengah-tengah masyarakat yang memiliki moral yang bobrok itu, ia lebih memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Persamaan yang keempat, Nabi Nuh hidup selama 950 tahun. Persamaan Nabi Nuh yang berikutnya bahwa ia hidup selama 950 tahun. Bukti bahwa ia hidup selama 950 tahun dapat ditemukan dalam kitab suci umat Kristen dan dalam Al-Quran milik orang Islam. Perbedaan yang pertama, anggota keluarga Nuh. Dalam ajaran Kristiani, Nabi Nuh memiliki seorang istri dan 3 orang anak, yakni Sem, Ham, dan Yafet, serta istrinya dari anak-anaknya. Semua anggota keluarga tersebut diselamatkan oleh Allah, sedangkan dalam ajaran Islam, Nabi Nuh memiliki seorang istri dan 4 orang anak, di mana istri dan anaknya yang sulung bernama Kanaan tidak selamat karena tidak mau masuk dalam bahtera. Perbedaan yang kedua, orang-orang yang diselamatkan. Dalam pandangan Al-Quran, banjir menenggelamkan umat Nuh yang hanya kafir saja, sedangkan yang beriman diselamatkan. Ada sekitar 70-80 orang kaum Nuh yang selamat karena percaya dan masuk ke dalam bahtera. Tetapi dalam pandangan Alkitab, banjir itu menenggelamkan bumi dan juga membunuh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, kecuali makhluk-makhluk yang ada di dalam bahtera Nuh. Perbedaan yang ketiga, perjanjian antara Allah dan Nabi Nuh. Dalam kitab suci orang Kristiani, setelah peristiwa air bah terjadi, Allah mengikat perjanjian dengan Nuh bahwa Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan menurunkan air bah. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ditemukan cerita tersebut. Demikianlah beberapa persamaan dan perbedaan tentang Nabi Nuh dalam ajaran Kristiani dan Islam. Terima kasih.
Damn.